NTB itu adalah untuk sektor konsumsi, 15% untuk sektor produksi, dan hanya 6% yang masuk ke sektor untuk ke UMKM. Jadi apakah komitmen terhadap UMKM itu tercermin di dalam rasio pinjaman yang diberikan ke UMKM? Silakan Bang Zul. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan 90 detik. Waktunya dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, ini pertanyaan yang jadi concern kita semua, Mas Iqbal ya. Walaupun pemerintah provinsi ini pemegang saham terbesar dari Bank NTB, mendikte sepenuhnya Bank NTB itu tidak mudah. Karena apalagi sekarang itu ada namanya otoritas jasa keuangan yang very prudent, nggak mudah. Tapi tidak pernah berhenti dalam pertemuan, ini ada Bupati juga Bu Dinda, itu jadi concern kita semua. Tapi kan non-performing loan atau kredit macet itu yang paling jadi momok buat Bank NTB ini, atau bank secara keseluruhan, karena kinerja mereka dinilai dari NPL ini. Jadi takut betul mereka, dan biasanya UKM ini NPL-nya paling tinggi. Nah, kalau tidak ada intervensi dan kemauan keras dari pemerintah, memang mereka akan pilih cara yang paling aman. Dan kita harus mengakui memang belum ada risiko yang terlampau berani yang dilakukan perbankan, bukan hanya Bank NTB, hampir seluruh bank kita, tapi dengan hadirnya BPR yang sudah jadi holding sekarang, mudah-mudahan kekhawatiran dan concern Mi Iqbal ini bisa kita siasati bersama. Benar nggak Bu Dinda? Anda masih punya sisa waktu 20 detik, cukup? Baik, terima kasih. Paslon 03 kami persilakan Anda untuk menanggapi jawaban tersebut, dan waktu akan dihitung 60 detik ketika Anda berbicara. Silakan. Saya rasa masalahnya Bang Zul bukan NPL, karena NPL UMKM itu hanya 3,7%. Sedangkan standar OJK itu masih dianggap aman kalau di bawah 5. Artinya itu jauh di bawah standar OJK. Saya lihat masalahnya memang komitmen, keberpihakan terhadap UMKM yang kurang. Ini masalah terbesarnya. Kalau Iqbal Dinda jelas di dalam visi misi sudah menyebutkan, kami akan menaikkan rasio pinjaman buat UMKM jelas. Dan yang kedua, kami akan taruh yang namanya cash collateral. Cash collateral dari pemerintah ditaruh di bank untuk pengganti jaminan. Karena sekarang banyak teman-teman UMKM yang butuh pinjaman dalam jumlah kecil. Apa yang terjadi? Mereka pinjam ke pinjol. Tahu di pinjolnya NTB itu, ke tingkat kegagal bayar pinjol di NTB itu hampir 5% gitu. Tertinggi di Indonesia. Jadi cash collateral ini memberikan jaminan kepada mengganti penjamin, tidak sehingga UMKM tidak perlu memberikan jaminan. Terima kasih 03. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Bapak Ibu, waktu Anda bertanya 60 detik, betul, ke nomor urut 3. Nomor urut 3, waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 3. Bagaimana komitmen Bapak di dalam pembangunan berkelanjutan? Karena saya lihat ada beberapa statement Bapak yang mengkritisi provinsi yang mengeksekusi program NTB bersih atau zero waste ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana komitmen Bapak ke depan kalau membangun NTB terhadap program lingkungan kita. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu. Pembangunan berkelanjutan. Dilanjutkan atau cukup? Cukup, terima kasih. Ibu? Baik. Silakan paslon 03, Anda memiliki waktu 60 detik untuk menjawab. Silakan. 90 detik. Baik, kami ulangi. Anda memiliki waktu 90 detik. Akan dihitung dari Anda menjawab. Silakan. Kenapa saya mengkritisi program Zero Waste itu, Bu Rahmi? Karena fakta menunjukkan bahwa kalau penanganan sampah ini kan ada dua, 70% penanganan, 30% itu pengurangan gitu.
Dari 70% target itu, dulu ibu hanya mencapai 40%, sementara yang 30% ibu hanya mencapai 10%. Jadi jauh panggang dari api, itu problemnya. Kemudian yang kedua, saya merasa bahwa zero waste yang ibu lakukan sekarang ini penanganannya masih parsial gitu. Padahal kita harus dari hulu sampai ke hilir. Banyak berbenturan dengan kewenangan yang ada di kabupaten kota, dan salah satu problemnya adalah koordinasi dengan kabupaten kota masih lemah. Itulah sebabnya kami di Iqbal Dinda memasukkan bahwa penguatan koordinasi dengan kabupaten kota itu sangat esensial, dan itu yang akan kami lakukan. Karena itu nanti kami akan buat kantor penghubung di setiap kabupaten kota untuk mengkoordinasikan program-program yang ada cross-cutting isunya antara provinsi dengan kabupaten kota. Makasih Ibu. Masih ada waktu? Cukup? Atau ditambahkan? Silakan. Baik, terima kasih. Dan bagi pasangan Iqbal Dinda, kami tidak mengenal program yang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Tetapi bagi kami, bila itu untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat NTB dan dirasakan perlu, maka kami berkomitmen melanjutkan semua hal baik bagi NTB yang kita cintai bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu Anda habis. Hadirin tetap tenang. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan 01 untuk menanggapi. Ibu, waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Memang susah kalau kita menilai sesuatu hanya dari kelihatannya. Sebenarnya kita harus menilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kita berbicara pengurangan sampah NTB, bayangkan dari 2018 sampai 2023 itu dari 20% sampai di atas 50%. Itu pengurangan sampahnya ya, pengelolaannya ya. Dan pengelolaannya sampai 65%. Untuk pengurangannya itu sampai 45%. Pengelolaannya sampai 45%. Untuk pengurangannya itu di atas 10%. Yang awalnya cuma 1,5%. Dan kalau kita melihat angka IKLH NTB pada saat kita mengeksekusi program tersebut, itu IKLH NTB itu naik dengan tajam, bahkan di atas daripada target nasional untuk NTB, karena kita fokus kepada permasalahan lingkungan. Begitu juga kalau kita lihat bank sampah kita, dan harus diketahui Waktu Anda habis Ibu, mohon izin, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih, waktu Anda habis. Terima kasih banyak Paslon 01. Baik, debat kami lanjutkan. Kami persilakan Paslon 02 untuk bertanya kepada Paslon 01. Anda memiliki waktu 60 detik untuk bertanya. Silakan. Dari 2 ke 1, betul? Mohon tenang, kita masih melanjutkan debat. 60 detik dihitung dari Anda berbicara. Silakan. Tadinya saya mau mempersilakan Abau Hel untuk bertanya, tapi kata Abau Hel takut nanti suruh dukung nomor 1 katanya. Ya kalau lihat penjelasan dari Jilbab Ijo ini emang luar biasa. Tapi, nah ini yang menarik nih tentang kesehatan mungkin. Bagaimana kira-kira NTB ini Bu Hajah mempersiapkan tenaga medis supaya kita misalnya punya lebih banyak dokter. Apalagi ada keinginan Bu Hajah ini bikin fakultas kedokteran segala macam. Gimana Bu Hajah melihat ke depan? Saya tanyanya gampang-gampang aja. Kalau ke nomor 1. Anda masih memiliki waktu cukup. Terima kasih. Harap tenang. Ya, 01 silakan menjawab, waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan tadi memperbanyak dokter. Ya pasti disekolahkan lah. Ya, jadi mendorong untuk anak-anak NTB sekolah kedokteran, untuk bagaimana juga kita memperbanyak fakultas kedokteran sehingga sumber daya manusia yang ada di NTB khususnya untuk kedokteran itu meningkat dengan pesat. Bahkan kita ingin ke depan satu desa itu satu dokter, karena terus terang kalau dari standar WHO kita masih jauh dari standar. Untuk itu memang masalah sumber daya manusia ini menjadi stressing bagi kita ke depan, sehingga beasiswa-beasiswa yang kita berikan atau kita dorong kita sesuaikan juga dengan kebutuhan kita di NTB, yang mana yang paling kita butuhkan itu betul-betul kita dorong untuk kita penuhi. Termasuk juga psikolog kita Bang Zul, karena psikolog ini menjadi sangat penting di era sekarang ini, banyak orang stres.
ya, dan kita ingin ke depan satu puskesmas itu satu psikolog. Jumlah psikolog kita sekarang itu ada 56 dan kita ingin dorong sampai 100 orang ke depannya. Dan dokter kita ingin satu desa itu kita dorong satu dokter. Tentu dengan menyekolahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sudah cukup? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 02, monggo silahkan Bapak untuk menanggapi waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Hadirin yang kami muliakan, kita telah dengarkan tadi jawaban yang menurut saya luar biasa sih ya, luar biasa. Tapi jangan hanya disebutkan bahwa yang dibutuhkan itu hanya dokter. Tenaga-tenaga kesehatan lainnya pun kita butuhkan. Di samping itu, kepedulian kita kepada tenaga kesehatan juga harus kita tingkatkan. Mengenai honornya, gajinya, itu juga menjadi pemikiran. Dan satu hal, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, sesungguhnya karena memang beliau berpasangan dulu, sangat juga menyetujui beasiswa yang ke luar negeri, bahkan ke depan nanti kita akan buka peluang ya. Kita sekolahkan anak-anak NTB itu untuk kedokteran ya, bahkan sampai mungkin spesialis ya. Wah, keren. Kalau kemarin hanya 4.000, ke depannya insya Allah 10.000. Tapi saya yakin pasangan nomor urut 1 mendukung itu ya. Terima kasih. Ya, waktu habis. Terima kasih 02, terima kasih. Dan terima Baik. kasih juga untuk seluruh pendukung. Tepuk tangan boleh untuk Anda semua. Yes. Baik hadirin, baru saja kita ikuti sesi tanya jawab dari masing-masing paslon dan kami akan kembali dalam segmen berikutnya. Pada segmen berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing paslon. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Debat terbuka kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Ya, dan pemirsa juga hadirin yang kami muliakan, kali ini kita masuk di segmen terakhir untuk segmen debat malam hari ini, yaitu segmen closing statement. Dan kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon yang nantinya akan kami berikan waktu selama 90 detik untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, untuk malam hari ini akan diawali paslon nomor 01. Kami persilahkan. Silahkan Ibu, Bapak untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat NTB yang kami cintai, paslon nomor urut 1 Rohmi Firin sejak awal menegaskan bahwa pembangunan yang akan dieksekusi adalah pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development, dan juga pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Dengan prime movernya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga ini harus betul-betul kita kawal ke depan untuk bagaimana UMKM kita betul-betul bisa naik kelas. Nah, pelatihan-pelatihan kita lakukan dan juga bagaimana agar seperti NTB Mall itu harus tetap kita efektifkan ke depan lebih kepada fasilitator ya. Jadi bukan menyaingi UMKM kita, tapi bagaimana NTB Mall kita itu memfasilitasi UMKM kita untuk memasarkan dan juga dikonek dengan e-commerce yang ada. Anak-anak muda di NTB ini luar biasa. Akan kita libatkan di dalam aspek pembangunan NTB dengan mendorong kreatif hub berbasis desa yang sederhana saja, tapi membuat anak-anak muda kita memiliki kegiatan-kegiatan yang positif di desa, sharing pengetahuan, ada tempat podcast dan lain sebagainya. Untuk seluruh masyarakat NTB, petani, nelayan, pekerja, semua PNS, anak muda, mari bersama-sama kita wujudkan sustainable development dengan coblos jilbab hijau nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 01. Selanjutnya Kami persilakan paslon 02 untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 90 detik akan dihitung dari mulai Anda berbicara. Silakan.
Dengan banyaknya potensi yang kita miliki, tentu kita menginginkan NTB yang makmur, sejahtera, dan punya daya saing. Oleh karena itu kita ingin punya mimpi, nanti anak-anak kita bisa sekolah, kemudian bisa berobat dengan gratis, insentif meningkat untuk tenaga kesehatan kita, untuk guru honor dan lain sebagainya, bahkan di guru-guru di madrasah kita insentifnya akan kita tingkatkan. Begitu juga dengan tenaga-tenaga kesehatan. Oleh karena itu, ini butuh perjuangan yang tidak mudah, tidak sederhana, tapi dengan kerja keras kita semua saya kira tidak ada yang tidak bisa untuk kita wujudkan bersama-sama. Silakan Pak Wel, tapi jangan dukung nomor 1 ya. Silakan ditambahkan. Baik, Pak. keluarga Nusa Tenggara Barat, Dayem Bojo, Cina Raangi Aina Neva, Caki Songko Putih, Songko Buram. Untuk keluarga Sumbawa, tahu Sumbawa, nak lupa coblos kopiah putih. Keluarga masyarakat Sasak, Lombok, sampunan diiling, nindik bayi lupa coblos kecopong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih memiliki waktu 10 detik. Cukup? Terima kasih Paslon 02. Kita lanjut ke paslon nomor urut 3 menyampaikan closing statement. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Pasangan Iqbal Dinda insya Allah adalah kesempatan terbaik buat NTB untuk bangkit bersama dari segala keterpurukan selama ini. Karena 3 alasan. 1, kami sudah membuat pengorbanan besar untuk maju menjadi gubernur dan wakil gubernur. Karena itu kami tidak akan sia-siakan pengorbanan kami ini, kami akan dedikasikan seluruh waktu dan tenaga untuk NTB yang lebih baik. Yang kedua, pasangan Iqbal Dinda jelas didukung langsung oleh Presiden Prabowo. Dan ini cukup Mohon tenang. ini cukup meyakinkan bahwa Presiden dan jajarannya akan memberikan dukungan penuh kepada Iqbal Dinda untuk mewujudkan visi misinya. Saya adalah saksi hidup bagaimana Presiden Prabowo memberikan perhatian yang sangat besar kepada NTB. Presiden Prabowo tidak akan pernah lupa pada kebaikan NTB, dukungan yang telah diberikan NTB kepada Presiden Prabowo. Alasan ketiga, seluruh cara-cara terbaik, cara-cara berkelas dunia dan jaringan yang ada di level dunia seluruhnya akan kami gunakan secara maksimal untuk membangun NTB, insya Allah. Sentape semenan weki, tekesama weki, Madaroho mohon doa dan dukungan tanggal 27 Waktu November yang coblos habis. nomor. Terima kasih 03. Menang, Waktu menang, habis. menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami silakan duduk kembali. Terima kasih. Baiklah. Udah. Baiklah Bapak Ibu hadirin pemirsa TVRI dimanapun Anda berada semalam hari ini. Dan kami mohon untuk Ketua KPU Bapak Muhammad Huwailid untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan